Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Putra Rafflesia dari Bengkulu menuju ke Jakarta. Jadi di video part 1 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari kantor Putra Rafflesia yang ada di Bengkulu, dan juga kita sudah sampai di pos kontrolnya Putra Rafflesia yang ada di Merpas. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu supaya informasinya bisa lengkap dapatnya ya. Jika sudah, silakan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Setelah berhenti di kantor perwakilan atau pos kontrolnya Putra Rafflesia yang ada di Merpas, ini kita langsung disambut dengan tanjakan yang nanjaknya itu lumayan banget teman-teman, dan ini dia agak berbelok ya. Setiap melewati tanjakan ini, aku tuh selalu keinget waktu itu naik bus Katulistiwa Trans dari Palu menuju ke Makassar di daerah Donggala. Terus ini sekarang kita melintasi perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan juga Provinsi Lampung. Ini namanya daerah Manula, teman-teman. Dan di sini itu kita langsung menemukan jalanan yang sangat ekstrim lah ya, bisa dibilang. Kalau dari arah Bengkulu seperti kita sekarang, ini kita akan menemukan turunan. Sebentar doang sih turunannya ya, tapi habis itu jadi tanjakan yang sangat tajam. Nih, ini tumben banget ada bus-bus yang parkir sebelah sini nih. Jadi ini tuh kayak ngebelah bukit ya teman-teman. Lihat deh pemandangannya ya, kanan dan juga kirinya. Ini dulunya nih perbukitan, tapi dibelah bukitnya jadi jalanan. Jadi kebayang ya, dulu biaya untuk pembuatan jalanan ini pasti sangat mahal. Dan aduh, pengen banget kapan-kapan berhenti di sini nih, karena ini view-nya bagus banget teman-teman. Ini kalau buat foto, buat naikin drone, bagus banget. Dan ini bawahnya jembatan ini itu dalam sekali. Nah, langsung ya di sini disambut dengan gapura. Selamat datang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan ketika masuki daerah ini, sinyal langsung menghilang. Jadi ini dia lanjutan tanjakan Manula yang tadi. Ini nih yang cukup ekstrim ya teman-teman. Dan nanti di pertengahan tanjakan itu, bus itu biasanya sudah harus pakai gigi satu karena saking nanjaknya ini. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini aslinya nanjak banget teman-teman. Dan tanjakannya ini dia panjang, memang nggak sepanjang tanjakan Sedayu dan nggak se ekstrim tanjakan Sedayu, tapi ini cukup curam sih ya, lumayan lah ya. Nah, ini udah ganti gigi satu nih tuh. Udah deh, kita jalan pelan banget karena pakai gigi satu udah. Gigi dua udah nggak kuat ya. Tuh, lihat sebelah kiri jurangnya tuh. Tuh, nggak kelihatan ujung bawahnya teman-teman. Jadi memang ini tinggi sekali posisinya, dan ini akan nanjak terus sekitar beberapa kilometer ke depan sana. Kebayang ya kalau malam lewat sini seperti apa seremnya.
Jadi serunya naik bus dari Bengkulu ke Jakarta ataupun sebaliknya yang lewat lintas barat teman-teman. Kita tuh benar-benar disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Baru aja kita selesai lewat Taman Nasional Bukit Barisan yang hutan. Sekarang kita disuguhkan pemandangan laut yang persis di samping jalan. Luar biasa banget ya, kayak naik bus tapi rasanya tuh rasa liburan gitu teman-teman. Bagus banget. Ini lebih syahdu lagi kalau lagi kayak gerimis-gerimis dikit gitu. Asli itu syahdu banget, dan cahayanya itu ketika sore pas banget lewat sini itu bagus banget cahayanya. Juga di sini jalanannya cenderung mulus ya teman-teman. Nah, ini kita tiba di persimpangan. Kalau lurus ke arah Kota Agung, ke arah rumahku ya, ini kita belok kiri ke arah Liwa. Jadi kalau lewat sini kita melewati Liwa dan nanti kita masuk jalan tolnya itu di gerbang tol Terbanggi Besar. Kalau lurus tadi arah Kota Agung, kita masuk jalan tolnya nanti di Itera Kota Baru. Jadi kadang-kadang bus Putra Rafflesia bisa juga lewat Kota Agung, tapi lebih seringnya lewat Liwa ini. Udah pernah lewat Kota Agung ya, berarti ya, lewat sini terus ya? Kemarin mau coba lewat Kota Agung. Ah. Kemarin kan udah ngomong kemarin sama Susi. Kemarin kena macet sini kan dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Oh ya? Iya. Ini longsor. Oh, pohon tumbang. Ini tinggi-tinggi pohonnya ya? Iya. Ngeri loh. Kabel-kabel juga pendek. Iya. Ini jalur sini ngeri. Pokoknya jalur sini ini kalau kita posisi kita dari Bengkulu, kalau udah masuk Kota Liwa baru bilang kan aman. Baru aman ya? Baru aman, baru lega. Terus kalau sebaliknya dari Liwa, Roy ya, kalau hujan badai, waduh ngeri. Oh, nggak ada lampu lagi ya sama sekali ya? Nggak ada. Nggak ada penerangan jalan sama sekali, nggak ada. Tapi nggak pernah malam masuk sini ya? Malam kalau kita dari ini. Dari sana? Dari sana. Oh. Kalau dari Bengkulu, kadang-kadang maghrib. Maghrib, jam 7 lah ya maksimalnya. Selamat jalan dari Kabupaten Pesisir Barat. Jadi ini jalanan dari Krui menuju ke Kota Liwa. Ini jalanannya tuh ngepres banget teman-teman. Ini mungkin lebarnya cuma pas 2,5 meter nih. Jadi ngepas banget sama lebarnya bus, atau bahkan nggak sampai 2,5 meter per jalurnya. Jadi kalau kita berpapasan dengan mobil, itu salah satu kendaraan harus turun dari aspal karena ini ngepres banget jalanannya. Tiba juga di Kota Liwa. Jadi kalau ke kiri sana ke arah Ranau Muara 2, ini kita ke kanan ke arah Terbanggi Besar. Sebelumnya Terbanggi Besar itu ada Kota Bubi. Jadi Liwa ini kotanya asik sih teman-teman, dingin gitulah. Jadi kayak kalau di Medan ini kayak beras tagih gitulah. Kotanya tuh dingin karena ini ketinggiannya mungkin sekitaran 1.300 meter di atas permukaan laut. Full. Full nih. Full. Mana nih? Kurang kanan sedikit ya ini. Oke, sekarang jam 7 malam. Kita tiba di rumah makan Pagaruyung di Kota Liwa. Jadi di sini kita melakukan servis makan. Kita tuh mendapatkan voucher makan Rp20.000, sudah include di harga tiket yang kita bayarkan. Dan ini parkirannya mau dibenerin dulu ya sementara untuk turunin penumpang. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam rumah makannya. Ini kita bisa pilih untuk lauknya. Jadi voucher makan itu 20.000 teman-teman. Nah kalau kita ambil lauknya lebih dari satu, tentunya kita harus nambah. Tapi untuk nasinya ini kita ambil sepuasnya. Nah ini untuk servis makan yang aku ambil. Ada nasi, telur, sambal, sayur, sama es teh tawar. Ini aku tidak nambah ya. Jadi sudah, ini harganya Rp20.000 saja. Ini aku nambah untuk kerupuk aja. Dan di bagian dalam rumah makannya seperti ini. Ini rame sekali ya.
Jadi ada penumpangnya Putra Rafflesia, ada mobil pribadi juga. Nih aku ambil kerupuk, ini satunya Rp4.000. Aku ambil 2. Jadi aku tinggal bayar Rp8.000 saja. Ini ngambil sampai meluap gitu tuh piringnya. Alhamdulillah sudah selesai makan. Dan kalau teman-teman nonton video waktu aku naik bus Putra Rafflesia sebelumnya ya, itu aku bilang di rumah makan ini masakannya tuh enak banget. Dan sekarang juga masih enak sekali. Cocok banget lah untuk aku. Masakan di rumah makan Pagar Ruyung. Kalau menurutku ini sangat worth it sih. Rumah makan Pagar Ruyung. Makanya di sini tuh selalu rame. Ini karena lagi jam buka puasa, rame banget mobil pribadi. Biasanya kemarin tuh truk-truk di sini. Gitu. Ini dipindahkan parkirannya ke sebelah situ. Karena tadi parkir di sini kan ini pas belokan ya. Jadi agak berbahaya. Pindahkan ke belakang. Nah. Oke. Jadi sebelum kembali ke bus, ini aku mau ke musola dulu. Musolanya ada di bagian belakang. Let's go. Kita ke musola dulu. Lewat sini. Nah, saatnya kita unboxing ini snack boxnya ya. Jadi di sini kita mendapatkan 1 donat dan juga 1 air mineral. Ini baru aku buka ya. Jadi ya seperti inilah, sudah include juga di harga tiket. Dan ini untuk interiornya ketika malam hari, bagus ya warnanya. Jadi sekarang sudah mau 30 menit kita di sini. Penumpangnya sudah dipanggil-panggilin ya. Ini untuk bus yang dengan nickname Vira 78 itu diberangkatkan duluan karena dia tentunya nyampainya lebih dulu dibanding kita ya. Tuh, ini harusnya kita sepanjang perjalanan kemungkinan bisa terus-terusan ketemu nih. Karena untuk waktunya hampir barengan ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin di rumah makan siang malam Kalianda, Lampung Selatan, karena di sana kita itu checkpoint atau pos kontrolnya dari bus Putra Rafflesia. Oke, tepat 30 menit kita di rumah makan Pagar Ruyung. Ini kita diberangkatkan kembali. Pemberhentian selanjutnya di rumah makan siang malam Kalianda itu mungkin sekitar 8 jam dari sini teman-teman. Jadi sekarang jam 7 malam, kemungkinan kita sampai di rumah makan siang malam Kalianda itu jam 3 pagi. Tepat jamnya sahur lah ya. Pas banget nanti kalau misalkan mau makan di tempat atau mau bungkus itu pas jamnya. Tapi biasanya sih kalau bus Putra Rafflesia itu menyarankannya penumpang untuk bungkus ya. Jadi makannya itu nanti di kapal supaya lebih menghemat waktu. Wah, jalanannya tiba-tiba sempit banget teman-teman. Ini lebih sempit dari yang tadi pas kita di hutan-hutan itu. Asli. Ini mah kayaknya cuma 2 meter ini lebarnya ini. Satu jalurnya ya. Jadi kanan kiri cuma 4 meter nih lebar jalanannya. Luar biasa. Ini aku baru pertama kali lihat nih karena kemarin waktu naik bus Putra Rafflesia yang sebelumnya aku udah tidur. Ini baru lihat, ternyata jalanannya sesempit ini dong. Ya ampun. Teman-teman bisa lihat ya, itu motor di depan aja udah nguasainnya segitu tuh. Tuh, kebayang ya sempitnya semana ini jalanannya. Sahur di kapal Pak ya. Jam setengah 2 pagi kita tiba di rumah makan siang malam Kalianda. Ini cepet banget sih teman-teman. Waktu itu waktu naik bus Putra Rafflesia yang Skylander R25, kita sampai sini sekitar jam 2-an. Nah, tapi di sini tuh kita berhenti tidak lama karena sebenarnya di rumah makan siang malam Kalianda ini bus Putra Rafflesia itu melakukan checkpoint atau pos kontrol saja. Jadi
bukan untuk berhenti makan. Jadi penumpang hanya bisa bungkus makanan saja, makannya nanti di kapal. By the way, ini Avante kalau malam ketika lampu belakang nyala semua bagus banget ya, estetik sekali gitu. Nyala semua lampunya. Seperti inilah kondisi busnya sekarang ya, agak kotor karena kita beberapa kali ketemu sama hujan tadi setelah dari Liwa. Jadi debu-debunya lumayan tebal di bagian bawah. Dan ini luar biasa adalah suara mesinnya halus banget teman-teman. Nih ya, dengerin suara mesinnya nih. Halus banget. Padahal ini bukan sasis atau mesin baru ya. Bodinya baru, mesinnya, sasisnya bukan mesin baru, tapi suaranya halus banget. Dan ini bus masih enak banget loh. Kaki-kaki masih enak, mesinnya masih enak, transmisi masih enak, remnya masih enak semua. Dan di bagian speedometernya itu tidak ada check engine atau apa yang nyala tuh nggak ada. Semuanya normal, luar biasa. Kita bungkus makanan juga ya. Makanan nanti di kapal. Karena dari sini ke pelabuhan itu paling cuma sekitar 20 menitan. Dan ini tumben truk rame banget pada ngelewat jalan tol. Ya, cuma sekitar 15 menitan saja kita berhenti di rumah makan siang malam kalian di Lampung Selatan. Kita melanjutkan perjalanan kembali. Dari sini menuju ke pelabuhan Bakauni itu paling cuma sekitar 15 menit sampai dengan 20 menitan saja teman-teman. Dan ternyata kalau malam tuh truk banyak banget ya parkir di sini ya. Itu rata-rata truk yang istirahat ya teman-teman, karena ya rumah makan siang malam kalian ini aman lah untuk istirahat. Jadi banyak yang mampir ke sini, mungkin habis makan terus istirahat dulu, nanti pagi lanjut jalan lagi itu truk-truknya. Oke, ini kita sudah meninggalkan rumah makan siang malam Kalianda. Jadi ini lampunya kayaknya harus di setel lagi ya. Lampu sebelah kirinya normal tuh, jauh cahayanya, tapi lampu sebelah kanannya dia deket banget cahayanya. Jadi yang sebelah kanannya nih yang harus di setel lagi posisi lampunya, biar cahayanya normal seperti lampu yang sebelah kiri. Tuh, ini kalau lampu kanannya di setelnya udah bagus nih, lampunya jadi lebih terang nih outputnya. Ini karena yang kanan dia terlalu deket, jadinya kurang terang lampunya, kurang jauh aja sih outputnya. Nggak pakai lama, kita langsung masuk ke dalam pelabuhan Bakauni. Dan seperti biasa untuk bus Putra Rafflesia itu kita naiknya kapal yang reguler teman-teman. Nah ini kita agak jauh nih untuk naiknya, nggak tahu nih ke dermaga berapa. Jadi tidak ikut antri di dermaga yang sebelah kiri itu ada antrian truk-truk ya. Nah ini kita ke dermaga lain karena mungkin itu antriannya sudah terlalu panjang ya. Nih kita belok kanan menuju ke dermaga 3456. Nah di depan ini dermaga 2 nih teman-teman. Nih tuh udah lumayan ramai juga antriannya. Dan kapalnya sudah ready, cuma kayaknya belum proses unloading deh. Jadi ini kita antri masuk kapal di dermaga 3. Ini sebenarnya udah banyak banget sih ya antrian truknya ya. Ini mungkin karena udah mau dekat lebaran kali ya teman-teman. Jadi truk tuh lagi rame-ramenya gitu sekarang. Karena nanti kan mendekati hari lebaran,
itu dibatasi ya operasional truk. Jadi aku kan selalu semprot selimut yang aku pakai di bus itu pakai parfum ya, dan katanya parfumnya enak banget. Ya udah, tuh aku kasih aja parfumku biar disemprot ke selimut-selimut lain. Jadi seperti ini ya interior bus Putra Rafflesia. Jadi setiap berhenti memang itu dirapikan di bagian interiornya, selimutnya dirapikan gitu ya. Jadi ketika kita naik rasanya seperti baru pertama kali naik ke bus ini pada saat kita start perjalanan. Jadi bagus sekali. Jadi tadi kan kita sudah dipanggil ya oleh announcementnya gitu. Dan tapi ini malah berhenti lama banget ini. Udah 20 menitan kita berhenti di sini nih. Padahal biasanya sebelum diumumkan itu kan sekitar 15 menit ya sebelum kapal sandar. Ini udah 20 menit kita masih diem di sini. Barulah ada 4 ada kan transit 23 katanya. Berikan enggak? 23 ini ya. Kalau kira duluan.
Lu ketiduran sebentar, tahu-tahu sudah di depan pintu masuk Terminal Poris Pelawat Tangerang. Sekarang jam 7:30 pagi, teman-teman. Nah, kita lihat ya, apakah, oh iya tuh baru mau ngomongin, apakah bus Putra Fresia yang satu lagi tuh udah masuk. Ternyata ini baru aja ya. Jadi emang kita sepanjang perjalanan barengan terus sama dia, walaupun kita di belakangnya sekitar 5 menitan lah ya. Jadi seperti ini, kita datang dia pergi gitu. Nah, di sini juga ada cukup banyak ya penumpang yang turun, teman-teman. Setelah selesai menurunkan penumpang di Terminal Poris Pelawat Tangerang, kita melanjutkan perjalanan kembali. Penurunan selanjutnya tentu saja yaitu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, yang nantinya aku akan turun di sana. Ini Terminal Poris Pelawat pagi hari cukup sepi ya. Tadi cuma ada satu bus Sinar Jaya saja. Sisanya belum ada yang parkir di tempat keberangkatan. Wah, ini luar biasa loh. Jadi dari Terminal Poris Pelawat Tangerang, ini kita full lewat tol Jor 2. Ini kita berada di gerbang tol Limo Utama. Sebenarnya rumahku dekat sini, teman-teman. Kalau turun di sini dekat banget ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita sampai Terminal Kampung Rambutan aja. Alhamdulillah, belum 24 jam dari Bengkulu, kita akhirnya tiba juga di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan aku turun di sini. Tuh, seperti inilah Terminal Kampung Rambutan pagi hari ini. Belum begitu ramai ternyata ya, teman-teman. Mungkin beberapa hari lagi nih di sini baru ramai orang-orang yang mau bepergian atau mau pulang kampung ya. Ini barengan bersama bus Putra Rafflesia dengan nickname Vira 78. Emang kita bareng terus ya sepanjang jalan ya. Dan juga setelah ini bus akan melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Pulau Gebang yang nantinya akan mengakhiri perjalanannya di Bandung. Seperti waktu itu kita start perjalanan naik bus Putra Rafflesia yang menggunakan bodi Skylander R25. Jadi seperti itulah teman-teman perjalanan kita kali ini ya. Merupakan bus yang sangat recommended untuk teman-teman coba.